Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Piani dengan NIM 2306026. Di sini saya sudah bersama narasumber yang bernama Ibu Nenden, Nenden, wali kelas kelas 4. kelas 4. Kita langsung saja kepada pertanyaan yang nomor pertama mengenai kurikulum merdeka. Pertanyaan yang pertama itu, Ibu, apa sih yang menjadi tujuan utama penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan sekolah dasar? Jadi sepengetahuan saya tujuannya itu adalah memberikan pembimbingan atau memberikan layanan gitu ya untuk semua karakteristik peserta didik gitu ya. Jadi kurikulum merdeka memang kan lebih fleksibel gitu ya. Fleksibel dalam artian melihat potensi dari siswa itu sendiri, kemudian kemampuannya siswa, kemudian setiap potensi dan setiap kemampuan siswa itu difasilitasi melalui kurikulum merdeka. Tapi lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimana peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas? Ya, tentunya sangat penting ya perannya. Nah, di sini berarti sebagai fasilitator, kemudian yang merancang pembelajaran di kelas sehingga semua potensi siswa bisa terlayani, semua kebutuhan siswa bisa terlayani juga gitu, sesuai dengan potensi dan karakteristiknya siswa yang berbeda-beda tentunya. Kemudian berperan juga sebagai asesor atau yang memberikan penilaian gitu ya setelah pembelajaran, bagaimana tingkat pemahaman siswa atau misalnya materinya dapat dicerna siswa atau tidak gitu ya. Nah, itu juga salah satu tugas dari Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja perbedaan mendasar antara kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013? Jadi kalau kurikulum 2013 itu lebih ke tematik setahu saya gitu ya, lebih ke tematik. Secara sederhananya seperti itu, lebih ke tematik, kemudian jadi terintegrasi dalam satu tema gitu. Kalau kurikulum 13 itu yang sangat mencolok gitu ya, dalam satu tema itu terdiri dari beberapa mata pelajaran. Kemudian kalau kurikulum merdeka memang sudah terpisah-pisah gitu ya, dengan karakteristik mata pelajarannya gitu ya, bahasa Indonesia, matematika, tapi tidak tidak berpusat pada satu tema gitu ya. Itu yang paling mencolok. Kemudian dalam kurikulum merdeka itu ada penguatan atau P5 gitu ya. Nah, P5 ini kan digunakan untuk memfasilitasi setiap potensi siswa gitu ya, untuk setiap kemampuan siswa, kemudian ada kegiatan-kegiatan pembiasaan gitu ya dalam kurikulum merdeka. Sementara kan di kurikulum 2013 itu rasanya tidak ada gitu ya, seperti itu. Itu yang paling Berarti di kurikulum merdeka itu lebih memfasilitasi kemampuan setiap anak. Kemampuan setiap anak kan, misalnya anak tuh ada yang misalnya kinestetik kayak gitu kan, gaya belajarnya misalnya kan kinestetik, visual, audio. Anak-anak yang kinestetik ya kan senangnya bergerak gitu kan. Kita tidak bisa memaksa misalnya siswanya harus duduk, belajar dengan duduk rapi, diam gitu ya, tidak bisa. Tapi silakan saja, maksudnya sesuai dengan gaya belajarnya. Tapi di kurikulum merdeka itu lebih menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yang dimana menyesuaikan karakter peserta didik. Nah, betul diferensiasi. Memang pada kenyataannya tidak semua gitu ya, apalagi kalau misalnya di sekolah dasar dengan kelas yang gemuk tidak bisa memfasilitasi, tapi setidaknya perbedaan yang ada di kelas itu bisa dilayani.
bagaimana strategi sekolah dalam memfasilitasi kegiatan P5 itu? Tentunya dibentuk tim teh, ya, dibentuk tim gitu ya. Di tim ini ada koordinatornya, apakah misalnya per fase gitu ya. Kemudian fase A ada plus 1 2 fase. Tentunya tim dalam tim ini kan nanti bisa dirembukan bagaimana kegiatannya apa saja gitu ya di kegiatan P5 ini sampai kegiatan sampai ada asesmen untuk P5 ini begitu. Untuk selanjutnya, apa tantangan utama yang dihadapi guru atau sekolah dalam melaksanakan kurikulum merdeka? Tantangan yang dihadapinya. Tantangannya mungkin kadang persepsi dari kurikulum merdeka juga setiap guru juga kadang berbeda-beda gitu ya. Kadang dalam satu fase itu juga berbeda-beda, itu kadang jadi satu hal yang bisa membuat kami rada riuh gitu ya berdiskusi, tapi tidak apa-apa gitu kan. Semakin banyak pendapat, opini juga akhirnya kan menjurus gitu ya satu kesimpulan yang akhirnya bisa dipakai untuk semuanya. Kemudian paling keterlibatan mitra atau kemitraan dengan orang tua sih. Kadang memang ada orang tua yang memang paham sekali gitu ya atau mendukung dengan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan P5 di sekolah. Ada juga yang memang tidak cuek saja gitu ya, tidak mau berpartisipasi. Jadi paling itu teh. Jadi tidak bisa misalnya full kemitraannya atau kerjasamanya tidak bisa maksimal gitu teh gitu. Nah, untuk selanjutnya masuk ke kurikulum Merdeka Revisi. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu Bu terkait di sekolah sini, apakah sudah menerapkan kurikulum Merdeka Revisi? Ya, sudah. Ya. Berarti namanya apa Bu? Kurikulum Merdeka Revisi, namanya kurikulum merdeka saja. Kurikulum nasional, ya kurikulum nasional itu kurikulum nasional karena sudah menasional implementasinya atau digunakannya sudah secara merata di nasional. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah yang revisi dan yang kurikulum merdeka itu saya perhatikan lebih ke CP atau capaian pembelajaran. Nah ini yang tadi kan di kurikulum 13 itu hanya perbedaannya dengan kurikulum merdeka kan, kalau kurikulum merdeka itu ada CP, kalau di kurikulum 13 itu ada KI, KI kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau kurikulum merdeka baik revisi ataupun yang kurikulum merdeka itu kan ada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Kalau yang revisi itu lebih sederhana bukan lebih sedikit ya, pokoknya lebih sederhana gitu. Kemudian contoh gitu ya, di kurikulum merdeka sebelumnya itu matematika di kelas 4 itu ada operasi hitung bilangan cacah sampai 1 juta kayaknya, 1 juta. Nah itu kan menurut saya tidak relevan gitu. Anak kelas 3 saja gitu ya, mungkin dia hanya tahu sampai 1.000 gitu ya, atau sampai 10.000 lah gitu ya paling tinggi. Tapi ini sampai 1 juta kita juga agak kewalahan gitu mengajarkannya. Kemudian ada revisi sekarang hanya sampai 10.000. Jadi lebih mudah menyampaikannya, lebih mudah siswa menyerapnya juga gitu, karena memang kalau 10.000 kan setiap hari juga anak-anak kan menggunakan lah gitu dengan nominal uang segitu atau gitu misalnya dengan nominal angka 10.000 atau 10.000 gitu teteh kalau yang revisi. Berarti kalau di kurikulum revisi ini lebih fleksibel ya. Nah ya, lebih kontekstual dengan kehidupan siswa gitu. Yang selanjutnya Ibu, bagaimana dampak revisi kurikulum Merdeka ini terhadap perencanaan pembelajaran dan asesmen di sekolah yang sama? Tentunya jadi lebih mudah ke kami
sebagai guru gitu ya, karena memang anak-anak lebih kontekstual, lebih sehari-hari menggunakan hitungan. Contoh misalnya di matematika, hitungan-hitungan yang angkanya kecil gitu ya. Kalau jutaan kan mungkin di bayangan anak juga sejuta tuh bagaimana, segimana kan gitu kan. Kalau misalnya angkanya yang masih 1.000 atau 10.000 itu kan masih masih kontekstual gitu ya, masih real di mata anak gitu, terutama di siswa kelas 4 gitu ya Teh ya. Kemudian asesmennya juga gitu ya, anak-anak lebih paham, anak-anak karena lebih nyata gitu ya di otak mereka, jadi ke asesmennya juga lebih gampang untuk mereka gitu. Kalau kami kan hanya menyesuaikan dengan misalnya dengan CP, akhirnya kami membuat perencanaan dan asesmennya sesuai dengan CP-nya gitu ya. Karena CP-nya sudah revisi, lebih fleksibel gitu, jadi kita juga membuat perencanaan asesmen lebih fleksibel juga, dan anak juga lebih paham gitu. Lebih mudah dimengerti. Nah, lebih mudah dimengerti untuk anak. Untuk yang selanjutnya, apa masukan atau evaluasi dari guru dan kepala sekolah yang mendorong revisi kurikulum Merdeka? Tentunya lingkup materi gitu ya, lebih ke menekankan ke itu sih, ke lingkup materinya gitu ya. Lingkup materinya memang kalau misalnya siswa sekolah dasar ya memang harus disesuaikan dengan siswa sekolah dasar gitu ya. Walaupun saya perhatikan mata pelajaran yang lain memang ya masih relevan gitu ya dengan usia sekolah dasar. Tapi kalau misalnya kembali lagi ke contoh yang tadi, karena memang itu cukup membuat kami pusing juga gitu ya, karena pengalaman kami di matematika yang angkanya besar seperti itu kan juga menyulitkan kami gitu untuk menrealkan, memahamkan anak bahwa oh ini tuh 1 juta, 10 juta, 1 triliun segitu kan, itu susah kan di usia SD gitu. Jadi saya sih lebih menekankan ke lingkup materi, inginnya lebih lebih sesuai dengan usia sekolah dasar. Lebih sesuai, apalagi anak-anak sekolah dasar itu berbeda-beda ya kan, susah untuk menyesuaikan. Betul. Kemudian kan anak siswa SD itu lebih ke konkret, Harus lebih nyata. bentuk nyata gitu. Kebanyakan seperti itu. Kalau harus yang terlalu tinggi gitu kan, untuk menjadikan nyatanya itu kan rada susah juga gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana revisi tersebut meningkatkan fleksibilitas dan relevansi pembelajaran bagi peserta didik? Revisinya ya tentunya jadi anak atau siswa gitu ya, peserta didik akan jauh lebih mudah untuk memahami materi gitu, karena lebih fleksibel tadi, kemudian materi-materinya lebih sederhana, jadi siswa juga lebih mudah gitu untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan baru yang muncul setelah penerapan kurikulum Merdeka versi revisi yang terjadi di lapangan? Versi revisi ya. Ya, yang tantangan untuk kurikulum Merdeka revisi. Kalau tantangannya mungkin lebih karena kurikulum sebelumnya kan tidak ada tambahan-tambahan lain, misalnya ada dimensi 8 profil pelajar Pancasila, kemudian ada pelaksanaan P5. Dulu kan tidak ada gitu kan, hanya misalnya tematik di kurikulum 2013 kita hanya mengajarkan tematik saja, hanya gitu belajar itu. Tapi kan sekarang ada penerapan P5, kemudian ada penerapan dimensi-dimensi pembelajaran yang lain gitu ya. Jadi itu membuat tantangan juga untuk guru dalam menerapkannya gitu ya. Yang intrakurikulernya harus jalan, kemudian yang kokurikuler yang penerapan dimensi profil pelajar Pancasilanya juga harus dilaksanakan. Itu sih yang menjadi tantangan bagi kami. Nah, sedikit membahas yang tadi Ibu terkait perbedaan kurikulum Merdeka dengan Merdeka yang revisi. Itu yang paling mencolok itu apa Bu? Karena kan yang dikatakan sama Ibu tidak ada perubahan yang signifikan. Ya.
Jadi apa yang paling mencolok? Yang paling mencolok mungkin disederhanakan gitu, disederhanakan itu disesuaikan dengan lingkup materi atau dengan usia siswa gitu. Dengan usia siswa SD ya tidak mungkin sekarang misalnya siswa belajar 1 triliun gitu, siswa SD kelas 4 misalnya, kelas 3 dan 4 itu belajar tentang bilangan triliun, miliar, bahkan juta saja gitu. Anak siswa kelas 3 kelas 4 kan tidak pernah mengalami gitu. Kalau misalnya uang 1.000, uang 10.000 itu kan setiap hari mereka kena. Ketika misalnya belajar tentang bilangan cacah, operasi bilangan dengan bilangan 10.000 misalnya, itu jadi mereka lebih paham karena memang setiap hari mereka sudah mengenal gitu angka-angka tersebut gitu. Memang lebih sederhana. Kemudian ada beberapa klausa dari yang saya perhatikan gitu ya, dari klausa si CP-nya juga ada yang dirubah, walaupun kalau kita artikan gitu ya, kita telah sebenarnya itu aja juga gitu, ada beberapa gitu mata pelajaran, cuman hanya diganti si redaksinya aja, misalnya katanya diganti atau kata kerja operasionalnya diganti, padahal intinya itu juga gitu. Terus Ibu, saya tuh sering mendengar dan sekarang tuh kami gitu waktu memasuki semester 3 atau 2 kalau nggak salah, di sekolah itu menerapkan pembelajaran mendalam yaitu di learning. Nah, bagaimana? Awalnya kami di sekolah gitu ya mengartikan atau menganggap bahwa deep learning atau pembelajaran mendalam ini sekarang itu adalah pengganti dari kurikulum merdeka gitu ya. Kami juga berpersepsinya seperti itu, wah diganti lagi gitu ya. Ternyata setelah didalami, dipelajari bahwa si deep learning atau pembelajaran mendalam itu seperti kayak metode gitu teh. Kurikulumnya, rumahnya adalah kurikulum merdeka, tapi metodenya gitu, metode pembelajaran atau strategi pembelajarannya itu ya deep learning, pembelajaran mendalam. Bagaimana pembelajaran itu bermakna gitu ya, joyful, kemudian bermakna, meaningful gitu kan. Seperti itu kalau yang pembelajaran mendalam. Memang setiap apa yang baru kita harus cepat cerna, dan satu hal yang positif memang memberikan pengembangan gitu ya untuk guru gitu ya, supaya bisa mengembangkan pembelajaran di kelas. Tapi kadang memang agak pusing juga gitu ya, agak pusing gitu. Kadang versinya juga teh kalau di bukan kehidupan nyata tuh ya, di realnya gitu di sekolah gitu ya. Kadang kita diskusi dengan A tentang pembelajaran mendalam begini versinya, kemudian dengan ahli B misalnya gitu ya, suka berbeda. Itu juga kadang bikin pusing, tapi akhirnya memang kami tarik kesimpulan ini yang akan dijadikan pegangan untuk pembelajaran mendalam di sekolah kita. Apalagi dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda, gimana Ibu cara mengimplementasikannya gitu. Tapi memang yang penting adalah 3 prinsip itu ya, joyful lah gitu ya Teh ya, di kelas harus joyful tapi harus juga meaningful gitu ya, joyful yang menyenangkan, yang bikin siswa senang gitu belajar, tapi juga harus bermakna. Kalau saya sih biasanya bermakna itu karena dekat dengan siswa gitu ya, atau misalnya yang memang sudah menjadi pengalaman mereka pernah mengalami gitu kan, itu bisa pembelajaran jadi bermakna atau meaningful gitu kan. Karena lumayan susah juga ya untuk menerapkan di lapangan. Iya, di lapangan itu gitu ya, dengan karakteristik yang sangat berbeda. Apalagi kelas-kelas yang karakteristik yang anak-anak yang berbeda dalam satu pembelajaran. Luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, apa tantangan baru yang muncul setelah penerapan kurikulum merdeka versi revisi di lapangan? Tantangannya guru harus ini sih, maksudnya kalau buat saya tantangannya guru itu setiap hari memang harus belajar. Guru harus benar-benar mempersiapkan si rancangan pembelajarannya.
walaupun kalau kita baca di redaksi capaian pembelajaran misalnya ya, isinya gitu ya lebih sederhana gitu, tapi bagaimana memberikan pemahaman, bagaimana menjadikan pembelajaran itu menjadi bermakna itu gitu ya. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka misalnya, sepengalaman saya gitu ya, saya nggak ada tuh embel-embel misalnya. Memang dari dulu pembelajaran juga harus bermakna, harus menyenangkan gitu kan, tapi sekarang sangat difokuskan gitu, pembelajaran harus mendalam, harus menyenangkan. Kita jadi harus ada itu, berarti itu menjadi tantangan gitu untuk apa namanya, harus ada dalam setiap pembelajaran. Terus ada juga apa Bu yang dinamain kayak 4C critical thinking yang sekarang diubah menjadi 6 ditambah 6 ya. Itu teh banyak sekali istilah-istilah yang baru muncul sekarang gitu ya. Kemudian itu kan pembelajaran 4.0 ya. Ya itu tuh kan kritikal dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya dari dulu juga mungkin dilaksanakan tapi tidak dilabeli gitu ya, tidak dilabeli atau tidak dinamai, tidak difokuskan gitu ya. Tapi sekarang lebih difokuskan ke pembelajaran 4.0 atau critical thinking skill dan lain-lain gitu ya. Itu menjadi apa namanya, poin penting gitu. Harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Masuk ke topik tentang kapita selekta sekolah dasar pada kurikulum merdeka. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pemahaman Bapak Ibu tentang konsep kapita selekta sekolah dasar dalam kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka. Kapita selekta yang saya tahu itu lebih mengarah ke asesmen, karena dalam kurikulum merdeka kan apa namanya ya, labelnya atau namanya adalah asesmen. Kalau asesmen itu beda dengan tes gitu, kita hanya mengetes gitu. Kalau asesmen kita tuh apa namanya ya, mencari tahu dan menggali bagaimana tingkat kepemahaman siswa terhadap materi yang sudah belajar di kelas, kemudian responnya gitu ya, responnya bagaimana gitu ya setelah belajar pembelajaran itu gitu ya. Kemudian si hasilnya juga bisa kita gunakan sebagai dasar untuk misalnya pembelajaran selanjutnya atau pada materi selanjutnya, atau misalnya dengan cara A misalnya gitu ya, ternyata begini nih hasil asesmennya. Itu kan bisa menjadi tolak ukur untuk pembelajaran selanjutnya, untuk materi-materi yang lain gitu. Itu asesmen sih teh. Dan itu asesmen itu setahu saya tidak judging itu misalnya tidak hanya berupa angka gitu teh, gitu kan. Kalau tes ya tes tulis identiknya gitu dengan pemerolehan angka. Untuk selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana penerapan nilai-nilai merdeka belajar tercermin dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar? Bisa diulang deh pertanyaannya? Bagaimana penerapan nilai-nilai merdeka belajar tercermin dalam pelaksanaan pembelajaran? Oke. Kalau dari pertanyaan Teteh sebenarnya gini Teh, kalau saya pribadi yang mengartikannya sebenarnya gini, kalau siswa sudah mencapai apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran itu, tidak usah ada asesmen Teh. Maksudnya tidak harus ada asesmen akhir gitu. Kalau misalnya gini, realnya ya, peserta didik mampu menyebutkan atau menjelaskan arti kosakata baru gitu ya. Kalau dia sudah bisa menjelaskan 3 gitu ya, dalam prosesnya tidak usah lagi ikut asesmen akhir gitu. Itu kan lebih fleksibel kan gitu. Kemudian contoh misalnya pelaksanaan tengah semester. Kalau siswa sudah mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran, untuk apa ada asesmen lagi? Asesmen di tengah gitu ya. Kalau misalnya formatif dari diskusi atau dari pembelajaran, selama proses pembelajaran,
oh ini anak sudah tercapai nih apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Sekarang karena kita sudah dapat, karena kan asesmen tidak hanya di asesmen akhir tapi di proses juga kita kan mengasesmen siswa gitu. Selanjutnya Ibu, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mengintegrasikan materi Kapita Selecta dengan kurikulum dan kebutuhan siswa di kelas? Integrasinya ya? Mungkin integrasinya kalau saya melihat pertanyaannya mungkin disesuaikan gitu dengan satu, mungkin dengan siswanya, dengan kemampuan siswa, gaya belajarnya juga, kemudian tergantung dari materinya juga, kebutuhan materinya gitu. Misalnya kita butuh data gitu ya, data siswanya sudah mampu apa gitu, materi apa, itu kan bisa disesuaikan dengan asesmennya jenisnya apa gitu kan. Mungkin integrasinya itu sih teh gitu, kalau untuk integrasi antara asesmen dengan kurikulum merdeka dengan Kapita Selecta. dengan Kapita Selecta. Maaf teteh kalau misalnya pemahaman Kapita Selecta saya yang ada di otak saya adalah tentang asesmen gitu. Tidak apa-apa gitu walaupun mungkin cakupan lingkup dari Kapita Selecta kan mungkin lebih luas gitu ya. Tapi saya kalau mendengar Kapita Selecta yang ada di otak saya asesmen gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa berdasarkan prinsip Kapita Selecta asesmen? Teteh biasanya saya terutama di kelas di awal pembelajaran kan kita cari tahu dulu bagaimana karakter siswa satu-satu, kemudian sukanya bagaimana, maunya seperti apa, kemudian kemampuan awalnya seperti apa, misalnya matematika bagaimana, baca tulisnya bagaimana. Nah itu nanti akan dijadikan data atau tolak ukur untuk membuat perencanaan setiap pembelajaran gitu. Kemudian selain asesmen di awal juga kan asesmen di selama proses, kemudian asesmen formatifnya juga itu dijadikan tolak ukur. Oh ternyata materi ini tuh kalau asesmennya ini kurang cocok nih, anak-anaknya misalnya menunjukkan misalnya 60% kurang paham gitu ya, nanti kan bisa disesuaikan juga atau kita diganti dengan metode atau cara yang lain gitu asesmennya gitu. Kalau yang lebih utama sih asesmen awal. Tapi saya biasanya juga setiap pembelajaran ada asesmen awal lagi. Maksudnya asesmen awal tuh kayak persepsi gitu, ingin mengetahui kemampuan atau pemahaman siswa di awal pembelajaran. Misalnya bisa mengulang lagi misalnya, atau misalnya besok nih kita akan belajar tentang wujud zat misalnya gitu ya kan. Sebelum belajar ada yang tahu nggak kalau di bumi ini di lingkungan sekitar kita benda tuh ada jenisnya apa aja sih, ada yang bentuknya apa. Nah dari diskusi itu, dari persepsi itu kita kan bisa tahu nih, oh siswa udah tahu ini, udah tahu wujud, oh oke, checklist tujuannya ini sudah tercapai, berarti kita tinggal lanjut untuk supaya siswa mencapai tujuan yang nomor 2, nomor 3 gitu. Apalagi siswa sekarang tidak mengerti cuma dengan metode ceramah ya betul, harus memang kita ajak keluar atau misalnya kita hadirkan di kelas gitu ya. Tapi memang dari dulu juga kalau siswa SD mah harus nyata gitu. Nyata, benar-benar nyata, kontekstual dengan kehidupan, terlihat benar oleh mata bendanya kalau benda gitu. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu bagaimana peran Kapita Selecta itu dalam meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik guru di era kurikulum merdeka? Ini juga penting karena
KPT Selekta atau asesmen bisa menjadi tolak ukur bagaimana keberhasilan guru itu. Satu, membuat rancangannya, ya. Membuat rancangannya udah benar nggak nih, gitu ya. Kemudian bagaimana menentukan metode, gitu kan, metode yang pas, gitu ya. Kemudian asesmennya juga. Kalau misalnya memang hasil atau data yang kita dapatkan dari hasil asesmen tidak sesuai, berarti kan kembali ke kita, ke guru, gitu ya. Berarti di situ tugas guru yaitu kembali belajar, mencari, menggali lagi, menyocokkan lagi. Kira-kira pembelajaran ini cocoknya dengan apa, asesmennya apa, medianya apa lagi, supaya siswanya paham. Jadi memang kalau zaman sekarang siswa tidak paham tuh bukan tok masalahnya di siswa, tapi bagaimana guru mulai dari merancang, gitu ya. Kemudian prosesnya juga mengelola kelas sampai asesmennya. Mungkin itu saja 15 pertanyaan, cukup banyak ya Bu. banyak yang telah dijawab oleh Ibu. Nah, sebelumnya terima kasih saya ucapkan. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan narasi reflektif terhadap wawancara yang sudah dilakukan dengan narasumber yang bernama Ibu Nenden. Nah, jadi setelah menelaah hasil wawancara dengan Ibu Nenden, guru kelas 4 sekolah dasar yang telah menerapkan kurikulum Merdeka dan kurikulum Merdeka revisi, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan kurikulum tersebut diterapkan dalam konteks nyata di sekolah dasar. Nah, awalnya kurikulum Merdeka saya pahami hanya sebatas konsep teoritis yang menekankan fleksibilitas dan pembelajaran berpusat pada siswa. Namun, melalui wawancara ini, saya menyadari bahwa implementasi kurikulum tersebut menuntut guru untuk benar-benar adaptif, reflektif, dan kreatif dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, saya juga belajar bahwa kurikulum Merdeka bukan hanya sekedar perubahan struktur pembelajaran, tetapi perubahan paradigma pendidikan dari pembelajaran yang berorientasi pada hasil pembelajaran yang menekankan pada proses, pengalaman belajar, dan pembentukan karakter. Nah, dalam ini juga guru tidak hanya menyampaikan materi, melainkan juga sebagai fasilitator, sebagai motivator dan asesor yang terus melakukan asesmen autentik untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa berkembang. Nah, selanjutnya dari wawancara tersebut membuka wawasan tentang Kapita Selekta Sekolah Dasar yang disebutkan oleh Ibu Nenden itu dan yang dipahami oleh beliau. Kapita Selekta itu sebagai bagian dari sistem asesmen komprehensif, yang dimana Kapita Selekta bukan hanya alat evaluasi hasil belajar, tetapi proses reflektif guru dalam menilai efektivitas pembelajarannya sendiri. Melalui asesmen formatif dan sumatif yang berkelanjutan, guru juga dapat menyesuaikan strategi pembelajaran dan menciptakan suasana belajar yang inklusif serta kontekstual atau secara nyata gitu. Nah, jadi dari sudut pandang saya sebagai yang nantinya jadi guru gitu, hal ini menunjukkan bahwa Kapita Selekta ini memiliki nilai strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru sekaligus memperkuat pembelajaran berdiferensiasi. Dan juga saya merefleksikan bahwa implementasi kurikulum Merdeka ini membawa tantangan besar terutama dalam penerapan pembelajaran mendalam atau deep learning dan integrasi 6 kompetensi utama, yaitu yang 6C. Apa saja? Critical thinking, creativity, collaboration, communication, character, and
dan citizenship, yang dimana tantangan ini menuntut guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner, yang dimana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan selalu memperbarui pendekatan pedagogiknya. Nah, melalui kegiatan wawancara ini juga, saya semakin memahami bahwa keberhasilan kurikulum merdeka ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi pada kesiapan dan kepekaan guru terhadap kebutuhan nyata siswa. Nah, guru yang reflektif itu dan berjiwa inovatif itu akan mampu menerjemahkan bagaimana kurikulum ke dalam praktik pembelajaran yang bermakna dan tentunya humanis. Terus sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi guru gitu, calon guru sekolah dasar, refleksi ini menumbuhkan kesadaran bahwa profesi guru bukan hanya sekedar tugas mengajar, melainkan misi kemanusiaan untuk menuntun siswa mencapai potensi terbaiknya gitu. Nah, kurikulum merdeka dan Kapita Selekta ini juga memberikan arah baru bagi pendidikan dasar Indonesia, yakni dengan memahami hal ini, saya merasa lebih siap untuk menjadi guru yang reflektif, adaptif, dan berorientasi pada pembelajaran yang bermakna. Nah, mungkin cukup sekian ringkasan atau narasi reflektif yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara bersama Ibu Nenden, kelas 4 sekolah dasar. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.